Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi yang diberikan mukjizat terbesarnya berupa Al-Quran. Siapa lagi selain Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli alaihi wasallam. Yang insya Allah pada hari akhir nanti akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Amin insya Allah. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hahid Adlan dari kelas C. Saya akan membawakan makalah dengan judul Ijaz Al-Quran. Oke, baik. Di sini Ijaz Al-Quran terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian Ijaz Al-Quran, dan yang kedua macam-macam kemujizatan Al-Quran, dan yang ketiga pendapat ulama tentang Ijaz Al-Quran, yang keempat kadar kemujizatan Al-Quran, aspek Ijaz Al-Quran, dan yang terakhir kesimpulan. Baik. Pengertian Ijaz Al-Quran. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari akar kata ajazun, artinya tidak mampu atau kuasa. Kata ijaz adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau fasib. Kemudian kata ini dapat berkembang menjadi kata kerja aktif dengan wajan af'ala. A'jaja yu'jizu, berarti melemahkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Ijaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti, maka yang nampak kemudian adalah kemampuan atau mukjiz yang melemahkan. Oleh sebab itu, Ijaz Al-Quran menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizatnya. Kita bisa lihat di sini ada ayat Al-Baqarah ayat 1-5. Tafsirnya bahwa Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Oke, baik. Next. Macam-macam kemujizatan Al-Quran. Mukjizat terbagi dua, mukjizat material indrawi dan mukjizat imaterial logis dan akal. Saya akan menjelaskan yang pertama, mukjizat material indrawi. Mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Berarti mukjizat material indrawi mukjizat terdahulu. Selanjutnya mukjizat imaterial logis dan kekal. Nah, adapun mukjizat yang diartikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya, ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Maksudnya di sini adalah bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang logis dan kekal kapanpun tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Kita bisa masih lihat Al-Quran sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada. Selanjutnya, pendapat ulama tentang ijaz Al-Quran. Menurut Al-Jahid, Al-Jurjani, dan Abdul Qahir Al-Jurjani, bahwa kemujizatan Al-Quran hanya pada susunan lafal-lafal saja. Dan menurut Muhammad Ismail Ibrahim Az-Zamakhsyari dan Fahrul Razi, bahwa kemujizatan Al-Quran hanya pada keilmiannya saja. Dan menurut Imam Qurtubi bahwa kemujizatan Al-Quran karena uslub lain dari yang lain.
susunannya indah, adanya berita kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan sebagainya. Menurut Ar-Zarqani, bahwa kemujizatan Al-Quran ada pada keindahan bahasa dan uslub-uslubnya, berisi beberapa ilmu pengetahuan, memenuhi semua hajat manusia, dan adanya berita gaib dan lain-lain. Nah, para ulama berpendapat berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Nah, kadar kemujizatan Al-Quran yang dimaksud dengan kadar ijaz adalah batasan, banyak sedikit besar kecilnya. Ijaz yang dimiliki oleh Al-Quran, para ulama telah berusaha mengetahuinya hingga terjadi kesimpulan bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah mukjizat, meskipun masih ada perbedaan pendapat. Nah, kadar kemujizatan Al-Quran itu sendiri secara terus-menerus menantang semua ahli kesastraan Arab untuk mencoba menandinginya, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tak sanggup menirunya karena memang Al-Quran berada di atas puncak yang tak mungkin diungguli karena ia bukan kalam manusia ataupun bukan buatan manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah yang selalu kita dengar, Al-Baqarah ayat 23 yang sering kita dengar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, dan artinya, dan jika kamu dan meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, dalam Al-Quran sendiri bahwa orang kafir pernah disuruh untuk membuat satu surah, tapi orang kafir tidak mampu membuatnya. Karena kenapa? Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan buatan kalam Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Nah, aspek-aspek ijaz Al-Quran. Menurut aspek asyarifi pemalingan, menurut An-Nazam, maksud dari asyarifah adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dan menandingi Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Disinilah letak kemujizatan Al-Quran menurut An-Nazam. Nah, aspek kedua, aspek balaghah, keindahan bahasa. Qala Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Baqalani dalam kitabnya Ijazul Quran dan At-Taqrib wal Irsyad berpendapat bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa. Selanjutnya, aspek kandungan isinya. Perihal aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berita tentang hal-hal yang gaib dan isyarat-isyarat ilmiah perihal berita gaib. Isi kandungan Al-Quran sendiri banyak menginformasikan tentang berita gaib yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang-orang terdahulu. Dan aspek yang keempat, aspek kesempurnaan syariatnya. Syariat Islam menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-perundangan manapun yang pernah ada di dunia ini. Selain itu, syariat Islam juga diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, ini pembagian aspeknya bahwa memang benar Al-Quran memang tidak ada kekurangannya, sangat sempurna dalam penurunan mukjizatnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah dari kajian di atas dapat simpulkan bahwa Al-Quran memiliki banyak kemujizatan, diantaranya itu mukjizat dari segi bahasa, yaitu susunan kata dan kalimat, serta keseimbangan redaksi Al-Quran itu sendiri dari segi kajian ilmiah, kajian hukum, dan kajian pemberitaan yang gaib. Nah, Al-Quran sudah sangat jelas kemujizatannya, namun demikian masih ada juga hal-hal yang dipertentangkan, dipermasalahkan, dikritik yang berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran oleh sebagian para ilmuwan. Di antaranya berkaitan dengan sistematika dan kritik terhadap bahasa Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, Yazul Quran, kita menjadi lebih yakin bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi memang ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq wa lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.